Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 yang hebat dan kreatif. Semangat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Rabu 7 April 2021 di chapter 14 part 2 The Kinds of School in Jakarta. Nah, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan dan kita pelajari dapat bermanfaat buat kalian semua khususnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama adalah Early Childhood Education atau sekolah pendidikan anak usia dini dengan istilah PAUD. Kemudian daycare center atau pusat penitipan anak, kindergarten atau sekolah TK, playgroup kelompok bermain, elementary school sekolah dasar, junior high school atau sekolah menengah pertama yaitu SMP, senior high school atau sekolah menengah atas atau SMA, university atau universitas, academy atau sekolah akademi. Berikutnya adalah present verb, yaitu kata kerja dengan waktu saat ini. Kita akan mengelompokkan dua pengelompokan subjek, yaitu I yang artinya saya, you yang artinya kamu, they yang artinya mereka, we yang artinya kami. Kemudian kelompok kedua yaitu she yang artinya dia perempuan, he yang artinya dia laki-laki, it yang artinya itu. Misalkan kita mengambil contoh kata kerjanya adalah study yang artinya belajar. Nah, ketika penggunaan kata kerja study masuk ke dalam kelompok subjek yang pertama yaitu I, you, they, dan we, maka penulisan kata study tidak mengalami perubahan. Contoh, I study English every Wednesday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Dan contoh kata kerja lain seperti drink, yaitu minum. Maka jika kita menggunakan subjek dalam kelompok pertama, maka kata drink tidak mengalami perubahan dalam penulisannya. Contoh kalimatnya yaitu we drink tea every morning. Kami minum teh setiap pagi. Dan untuk pengelompokan kata kerja kedua yaitu she, he, dan it, maka akan mengalami perubahan di kata kerjanya. Ketika kata kerjanya, kata dasarnya adalah study, maka ketika masuk dalam pengelompokan subjek kedua, maka akan berubah menjadi studies. Ada perubahan dalam penulisan yaitu Y akan berubah menjadi I dan penambahan kata S di belakang kata kerjanya. Kemudian kata kerja yang kata belakangnya atau huruf terakhirnya bukan Y, maka hanya menambahkan huruf S dari drink menjadi drinks. Jika subjeknya merupakan nama orang seperti Rina, Budi, Sinta, dan lain sebagainya, dan nama orang yang muncul hanya satu, maka kata kerja yang terbentuk mengikuti pola pada subjek pengelompokan kedua, yaitu ada penambahan S atau IS di belakang kata kerjanya. Dan jika nama orang yang muncul pada kalimat lebih dari satu, yaitu dua dan seterusnya, maka pola kalimat atau pola kata kerja yang terbentuk mengikuti subjek ke satu, yaitu tidak mengalami perubahan di kata kerjanya. Perhatikan contoh berikut. Pada kalimat pertama, nama orang yang muncul adalah satu, maka kata kerjanya akan mengalami perubahan. Tina studies English every Wednesday. Studies adalah kata kerja yang merupakan penambahan dari kata study. Kemudian pada kalimat kedua, nama orang yang muncul lebih dari satu. Tina and Sinta study English every Wednesday. Jadi kata kerjanya tidak mengalami penambahan atau tetap.
Look at the sentence. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. We usually walk to school together. Kami biasanya berjalan ke sekolah bersama-sama. 2. Sinta drinks milk every morning. Sinta minum susu setiap pagi. 3. I brush my teeth every morning. Saya menyikat gigi saya setiap pagi hari. 4. They read book together in the class. Mereka membaca buku bersama-sama di dalam kelas. Nomor 5-nya, I always do my homework at home. Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah saya di rumah. Exercise 1 atau latihan pertama, kalian simak bacaan berikut. I get up at 4:30. Saya bangun jam 4:30. I brush my teeth and take a shower. Saya menyikat gigi dan mandi, lalu setelah itu melakukan sholat subuh. I put on my uniform and have a breakfast. Saya memakai seragam dan sarapan pagi. After that, setelah itu, I go to school at 6:15. Saya pergi ke sekolah jam 6:15. And come home school at 12 dan pulang ke rumah jam 12. I pray zuhur, have lunch, do homework, and take a nap at 13. Saya sholat zuhur, lalu makan siang, mengerjakan tugas, dan tidur jam 13 atau jam 1 siang. At 15, jam 15 atau jam 3 sore, I get up then pray asar. Saya bangun lalu saya sholat asar. In the evening, pada sore hari, I play football and take a bath after that. Saya bermain sepak bola dan setelah itu mandi. Then pray maghrib, lalu sholat maghrib di masjid. I have dinner at 7 o'clock. Saya makan malam jam 7 malam with my family, dengan keluarga saya. After pray Isya, setelah sholat Isya, I study the lesson and then go to bed at 9 o'clock. Setelah sholat Isya, saya belajar dan kemudian saya pergi tidur jam 9 malam. Setelah menyimak teks bacaan yang sudah Ibu artikan tadi, jawablah 5 pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Untuk exercise 2, kalian lihat 5 kalimat berikut, kemudian kalian isi titik-titiknya dengan kata kerja yang ada di sampingnya. Kalian pilih salah satunya ya, dari 2 kata kerja yang sudah disediakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa setelah belajar ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.